Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan harapan saya bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita tetap membahas tentang didesain untuk menjadi pemenang. Kita telah melihat beberapa hal tuh hari yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat supaya kita ngerti bahwa Tuhan mendesain kita untuk menjadi pemenang. Sebelumnya kita akan membaca ayatnya lebih dahulu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayat ini menggambarkan jelas bahwa setiap kita ini pasti menghadapi masalah, pencobaan, problema dalam hidup ini. Problema dalam hidup kita tidak bisa kita hindari. Kita mesti menghadapinya supaya kita ini tampil menjadi pemenang. Ada bagian yang menarik di ayat selanjutnya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada bagian yang sangat penting supaya kita ini bisa tampil menjadi pemenang. Walaupun kita didesain Tuhan menjadi pemenang, tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita punya Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan membuat ketika kita dicobai itu tidak melebihi kemampuan kita. Dan kita pun diberi jalan keluar. Ini karena kesetiaan Tuhan. Inilah yang perlu kita mengerti dalam hidup ini, bahwa kita punya Tuhan yang setia. Arti setia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Arti setia adalah Tuhan yang menggenapi akan janjinya. Itu arti daripada setia. Dan kalau kita mempercayai akan hal itu, maka kita ini akan tampil menjadi seorang pemenang karena kita didesain untuk itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah perlu kita hadapi. Kalau kita melihat saudaraku yang kasih Tuhan dalam firman Tuhan, mungkin ketika Daud ini menghadapi Goliat, itu sebuah kekonyolan. Orang lain mungkin berkata, konyol sekali, ini anak muda menghadapi tentara atau laskar yang besar, yang raksasa. Bahkan Daud pun dikatakan waktu Daud datang kepada Saul untuk melawan Goliat, lalu Saul berkata, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul berkata, tidak mungkin kamu menghadapi, karena kamu masih muda, dan Goliat itu sudah begitu latihan sejak mudanya menjadi tentara atau prajurit, dan kamu belum pernah. Kamu hanya mengembalakan kambing yang 2 ekor saja atau kambing yang hanya sedikit saja. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Daud mengenal kebenaran. Daud mengerti akan kesetiaan Tuhan. Ini yang penting yang membuat Daud ini tampil sebagai penang. Dan kalau saudara mengerti akan kesetiaan Tuhan, mempercayai akan kesetiaan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara, maka desain Tuhan ini akan terjadi dalam hidupmu, yaitu saudara akan tampil sebagai pemenang. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud percaya
Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa atau beruang, Tuhan yang sama, Yahweh yang sama, dia akan melepaskan dia dari orang Filistin. Ini keyakinan Daud akan kesetiaan Tuhan, keyakinan Daud akan penyertaan Tuhan. Itu membuat Daud mampu menghadapi akan masalah yang ada di depan dia. Saudaraku kasih Tuhan, yang jadi masalah dalam hidup kita adalah ketika masalah datang dalam hidup kita, kita tidak mempercayai akan kesetiaan Tuhan. Kita meragukan kesetiaan Tuhan sehingga kita tidak bisa tampil menjadi pemenang. Itu saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini, betapa perlu kita ngerti kebenaran bahwa Yesus Kristus itu menyertai hidup kita. Yesus Kristus itu setia dan dia akan menggenapi akan janjinya. Dan kalau kita percaya hal itu, kita ini akan tampil sebagai pemenang. Jadi saudaraku yang Tuhan, perlu dalam hidup ini kita ngerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang tampil dan bisa menjadi pemenang kalau kita ini mempercayai akan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mempercayai akan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ini bisa mempercayai akan Tuhan, menjadi kebenaran dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan tampil menjadi pemenang. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Samuel 17:45, dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Daud menghadapi Goliat, walaupun ada mungkin batu di tangannya, tapi dia berkata, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Daud bisa memakai nama Tuhan karena Daud percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, keyakinan kita akan Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janji. Janjinya adalah memberikan jalan keluar. Itu yang memampukan saudara untuk sampai pada kemenangan. Karena saudara dan saya didesain Tuhan untuk menjadi pemenang. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berikanlah kami pengertian kebenaran. Hidup kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan menepati janji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.